Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jadi kalau pertama kali bekerja itu udah biasa ya, kalau dimarah-marah dan dimaki-maki tuh udah hal biasa banget. Kalau di dunia kerja itu udah biasa, jadi mental harus kuat banget. Kalau ada niat ingin keluar negeri, ada rencana matang untuk keluar negeri, harus siap-siap mental aja di situ. Itu nggak di Korea aja, di hampir semua negara sama, karena temanku juga begitu. Aku dulu tahun 2013 ke 14 ketika pertama kali ke Korea, pertama kali datang itu ke Korea itu kayak gitu. Jadi kaget banget gitu kan. Aku lihat, aku kira itu di drama itu orangnya kan baik-baik gitu ya. Di drama itu orangnya begitu. Tapi kenyataannya pas prakteknya itu ada sedikit kesalahan aja itu, waduh. Itu marah-marah orang Korea. Kayak contoh ini adalah contoh barang ya. Ini adalah contoh barang. Ini besok harus dikirim ke Amerika. Ini contoh barang nanti dikirim ke Amerika. Ini apa sih mas? Ini adalah contoh untuk apa ya? Ini untuk pembungkus dari alat golf atau kita tuh di keranjang aja lah. Ada ini adalah keranjang ya. Nah ini nanti misalnya tuh ya, ini di sini tuh ada goresan sedikit aja. Ada yang gores di sini. Itu lain. Kenapa? Karena kalau udah rusak satu, itu nanti dibalikin semua barangnya. Nggak kebayang kan itu banyak ini. Tuh kamera belakang, ini segini banyak ini nanti ini kalau ada rusak satu itu biasanya dibalikin semuanya, dibalikin ke sini semua ke pabrik awal produksi. Jadi makanya kalau pertama kali datang ke Korea, pertama kali bekerja itu sudah hal biasa dimarahin. Makanya itu udah harus tebal telinga. Itu baik, itu berlaku untuk wanita ya, sama aja. Teman-temanku yang bekerja di Korea juga, yang wanita juga begitu. Pertama kali datang itu biasa itu adalah pertama barang rusak, yang kedua miskomunikasi, yang ketiga adalah kalau ada masalah nggak ngomong, itu biasanya begitu pasti dimarahin. Nah makanya ketika pertama kali ke Korea itu kalau saya pribadi itu menganjurkan harus belajar bahasa keseharian ya, karena kita belajar di rumah itu bahasanya itu beda banget dengan apa yang kita pelajari di dunia kerja. Itu beda banget. Jadi teman-teman yang di rumah nanti kalau nggak di Korea juga sih, nggak di sama aja, pertama kali datang itu udah biasa dimarahin. Itu adalah pengalaman buruk yang aku alami dulu begitu. Nah makanya ketika sekarang udah mendingan sih 7 tahun di Korea ini, aku bisa berbagi share ke sahabat semuanya. Jadi kalau ke Korea itu jangan ada perasaan dendam dan sebagainya. Kita itu orang Indonesia ya. Orang kita itu kalau dimarahin hari ini ya kan ya, dimarahin sekarang itu kita bisa 4 hari 5 hari nggak bertegur sapa kayak gitu kan, marah di hati. Kalau aku dulu kerja di Sumatera juga sama di pabrik ya begitu juga. Nah sama kalau di Korea itu beda. Nah ketika di Korea itu misalnya hari ini lagi nggak tuh, ini misalnya ngerjain ini kerjain misal satu hari itu 1000 satu hari 1000 barang rusak 300 itu biasa dimarahin. Orang Korea itu kalau marah gimana? Ya dengan menggunakan bahasa-bahasa, kalau kita itu ya satu kubu binatang dikeluarin semua. Di Korea juga ada bahasa-bahasa itu, tapi ya aku share di sini karena bahaya banget. Oke, jadi kayak gitu dimarahin ya. Habis dimarahin, kalau orang Korea habis marahin itu udah, itu karakter orang Korea seperti itu. Misalnya kayak misalnya hari ini kamu melakukan kesalahan ya, nanti dimarahin, gitu kan, sibal, dimarahin kayak gitu kayak. Nanti esok harinya itu sudah baik lagi kayak gitu. Beda kalau kita dimarahin, kita besok masih dongkol aja. Aku dulu juga begitu. Sekarang dimarahin habis-habisan sama kepala pabrik atau sama atasan ya, gara-gara barangnya itu rusak ya. Habis itu besoknya 2 hari 3 hari kalau kita udah minta maaf, misalnya nih udah dimarahin, kita minta maaf aja. Oke, udah minta maaf ya. Ya udah selesai, tidak ada masalah dan tidak ada hambat. Udah. Jadi kedepannya kita tinggal hati-hati bagaimana caranya supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Begitu. Nah, tetapi kalau kita Indonesia dimarahin ya itu di hati itu masih ini loh, masih ada rasa sebel gitu kan, masih ada rasa sebel kayak gitu. Nah, kalau orang Korea tidak. Kalau sekarang udah marah, kalau orang Korea itu biasa kalau stres itu minum ya mereka ya. Kalau kita orang Indonesia kan tidak. Udah ya udah selesai. Minta maaf udah beres. Tapi kalau kita orang Indonesia nggak begitu. Itu makanya wanita-wanita, pekerja-pekerja perempuan atau laki-laki yang misalnya pendendam itu kalau bekerja di Korea itu nggak cocok ya. Kalau misalnya dimarahin sekarang kok masih 3 hari 4 hari seminggu masih ingat-ingat, itu nggak cocok deh. Jadi orang Korea itu kalau udah marah udah lepas ya, udah lepas. Jadi stresnya puro hamika, stresnya puro itu melepas. Jadi orang Korea itu kalau stres itu dilepasin hari itu juga, besoknya udah nggak. Jadi istilahnya itu marah sekarang udah, besok nggak. Jadi besok baik lagi kayak gitu. Jadi kalau yang pertama kali datang itu kayaknya kaget deh. Aku dulu juga mengalami hal yang sama juga. Pertama kali datang itu kaget dengan karakter orang Korea kayak gitu, karena orang Korea itu sulit diprediksi ya. Nanti aku mau ngebahas dik mas katanya, tapi sikap orang Korea terhadap orang asing gimana sih? Kalau sikap orang Korea terhadap orang asing itu baik ya, selama kita bekerjanya baik nggak masalah sih. Yang penting itu gajinya itu nggak nunggak aja, udah
selama gajinya beres udah sih nggak ada masalah. Jadi itu aja ya, kalau teman-teman semuanya kalau ke Korea atau kemanapun ya, pertama kali kerja itu udah hal yang biasa kalau dimarahin. Jadi nggak usah kaget, nggak usah dendam, biasa aja ya. Udah resiko lah, karena kita bahasa itu masih belum pinter, bahasa masih terbatas, jadi udah biasa dimarahin. Masih penting deh, yang kalau mukul gimana sih mas? Kalau mukul nggak mungkin, orang Korea itu kalau mukul nanti kena hukumnya, jadi itu tidak mungkin mukul. Paling cuma marah-marah aja, habis itu sudah tidak ada masalah lagi. Oke, itu aja video ini, semoga membantu teman-teman semuanya. Jadi kalau bekerja di Korea itu jangan ada rasa dendam di hati. Orang-orang kalau udah marah udah, jadi nggak dendam sama sekali. Oke, saya dari Diko Korea Selatan, semoga video ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.